Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua selalu sehat ya. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. PAI kelas 3 pelajaran 2 tentang Quran surah An-Nasr. Sudahkah kalian hafal surah An-Nasr? Mari kita baca bersama, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa ya kalian nanti menghafalnya. Nah, sekarang kalian perhatikan ada beberapa kata yang digaris bawahi merah. Cara membacanya kalian perhatikan. Nanti kalian tiru. Untuk membaca Al-Quran tidak perlu terburu-buru. Yang penting makhorijul atau tempat keluarnya huruf itu benar. Lalu panjang pendeknya juga harus tepat. Kita bahas satu persatu ya. Dari garis merah yang pertama itu ada ida. Setelah dal ada alif. Yang dalnya diberi harokat fathah, berarti bacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Ida tuk tuk. Nah, ada 2 ketukan. Baru kalian lanjut ke ja ya. Idza ja, yang ja karena ada bendera di atasnya panjang, dia dibaca 5 harokat. Jadi jangan idza ja anas, enggak, tapi idza ja anas. Nah, kemudian pada garis merah yang ketiga di ayat kedua itu ada bacaan waro'aita. Ingat ya, bacanya waro'ai, bukan waro'aeta, tapi ai, a dan i ya. Waro'aitan nasa. Lanjut ke garis merah yang keempat. Ada nun yang diberi tasdid, dibaca huna atau mendengung yang lama. Pada garis merah yang kelima, di situ ada bacaan yadkhuluna. Ada dal yang disukun atau dimatikan. Kemudian bertemu ada lagi huruf kha. Huruf kha bacanya itu kayak orang lagi ngorok. Kha, kotor ya di tenggorokannya. Kemudian kalau beda lagi ha. Ha itu bersih. Dan masih di tenggorokan juga. Beda lagi dengan ha. Ha keluar dari diafragma. Kemudian ada garis merah berikutnya di ayat ketiga. Ingat ya, ketika ada huruf yang diberi tasdid selain nun dan mim, itu bacanya ditekan. Contoh, fasabbih bihamdi rabbika. Rabbika. Kemudian wastaghfir. Di situ ada huruf ghain. Ghain, coba berlatih. Ghain, bukan goin, tapi ghain. Lalu innahu, ingat ya, nun bertasdid dibacanya guna atau mendengung yang lama. Innahu kana tawwaba. Ada wawu di tasdid, berarti ditekan tawwaba. Sekarang kalian sudah mengetahui sedikit ilmu tajwidnya.
Setelah menyimak pembelajaran ini sampai selesai, coba kalian mencoba membaca surah An-Nasr-nya dengan tajwid yang benar ya. Pasti kalian semua bisa deh. Lanjut tentang penjelasannya. Surah An-Nasr itu surah ke-110 dalam urutan Al-Quran, yang artinya pertolongan. Jumlahnya 3 ayat. Ingat, hanya 3 ayat. Banyak loh yang suka keliru, surah An-Nasr dikiranya 4 ayat, padahal hanya 3 ayat. Kata An-Nasr diambil dari ayat pertamanya. Tadi ingat ya, idza jaa nasru. Nah, itu An-Nasr diambil dari ayat pertama. Surah An-Nasr diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Oleh karena itu disebut surah Madaniyah, karena diturunkan di kota Madinah. Next, ke isi dari surah An-Nasr. Apa sih pesan yang terkandungnya? Ada 2. Yang pertama, surah An-Nasr itu berisi tentang keterangan bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, berisi tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar bertasbih, memujinya itu kepada Allah, dan meminta ampun kepada Allah pula di saat mendapatkan kebahagiaan. Jadi bertasbih memuji Allah, kemudian memohon ampunan kepadanya, itu tidak hanya ketika sedih atau ketika sulit, tapi juga ketika mendapatkan kegembiraan atau kebahagiaan atau kabar yang baik. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.